Halo, kembali lagi di Ngobrol Santai. Saya Tomo dan di sini saya ditemani teman saya yaitu Anissa yang akan ngobrolin hal-hal hangat di tahun ini. Halo Tomo dan halo teman-teman yang di rumah yang dengerin kita. Kali ini kita akan membawakan topik yang benar banget Tom, yang lagi hangat di Indonesia ini. Dan pasti ini banyak orang yang sense dengan topik kita ini. Betul banget Nisa. Jadi kali ini kita akan membahas tentang fenomena K-pop, di mana fenomena ini menjadi fenomena yang masif dan skalanya juga global. Dan di Indonesia sendiri fandomnya cukup banyak. Oke, untuk ngupas topik kita ini kita nggak sendirian kan Tom? Ada 2 narasumber yang keren yang merupakan fans berat dari K-pop ini. Selamat datang Mbak Farah, Mbak Naini. Selamat datang. Baik, untuk memulai podcast kita, mungkin Mas Tomo ada pertanyaan atau apa sih yang kita akan olah di podcast ini? Oke Farah, jadi elemen fundamental apa sih yang membedakan K-pop atau Korean pop dari genre seperti J-pop atau yang lainnya, dan kenapa menjadi fenomena yang masif dalam skala global? Oke, menurut aku itu ada 3 elemen fundamental yang bisa ngebuat kenapa sih K-pop ini lebih meledak daripada J-pop ataupun musik pop barat ya. Yang pertama itu ada kualitas produksinya yang sangat besar-besaran, kayak musiknya, MV-nya, terus koreografer ataupun kostumnya itu high budget semua dan dengan standar internasional. Jadi mereka itu mentingin banget soal visual. Terus yang kedua itu ada sistem training yang intensif. Para idol ini sebelum jadi artis ataupun debut itu dilatih selama bertahun-tahun, dan agensi itu nuntut mereka untuk bisa all rounder atau bisa dalam segala hal, kayak nyanyi bisa, rap bisa, terus dance apalagi ya. Terus yang selanjutnya itu ada di variety show dan juga live streaming ataupun konten di balik layar, itu bisa ngebuat idol ini itu lebih dekat gitu loh sama fansnya, begitu sih. Oh, jadi musik dalam K-pop itu nggak cuma lagu 3 menit selesai ya Far. Ini kayak paket hiburan yang lengkap banget gitu ya. Nah Far, kalau dari sisi fandom, kenapa fandom K-pop ini terkesan sangat militan atau solid? Kalau intinya itu ada di komunitas dan juga tujuan bersama. Para fandom ini tuh solid banget soal gimana sih cara mereka itu streaming musiknya, terus kayak berusaha banget untuk memenangkan idolnya itu di chart musiknya gitu. Terus streaming musik tadi, terus kayak membeli albumnya kayak gitu. Itu kayak ngedukung idol sehingga saat idolnya ini itu lebih terkenal, fans itu bisa merasa bahwa mereka itu juga bagian dari kesuksesan para idolnya ini, gitu sih. Geser ke Naini. Nah, sebagai seorang fans yang merasakan daya tarik dari K-pop atau Korean pop ini, hal apa sih yang membuat kamu tertarik kepada K-pop ini? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi aku dulu tuh awal ketertarikan ke dunia K-pop itu, aku pertama kali mengenal K-pop itu pas corona. Jadi aku kan sering tuh main HP dan sering scroll di TikTok, di YouTube kayak gitu. Nah di YouTube itu aku nemu MV BTS yang Dynamite itu dari covernya aja udah menarik mata banget ya. Jadi aku iseng nonton, kok bablas sampai akhir. Nah ternyata koreografi mereka itu ternyata bagus. Lagu mereka juga enak banget untuk masuk ke telinga nih. Terus visual mereka, pemain grup itu tadi juga ganteng-ganteng kayak gitu ya. Jadi aku simpulin para fandom K-pop itu tentunya melihat K-pop, ketertarikan mereka ke K-pop itu awalnya yaitu dari koreografi dan juga visual gitu.
Oh, jadi tapi kan banyak musik yang koreonya bagus juga, Nen. Apa yang bikin BTS ini terasa spesial di benak kamu? Kalau menurut aku sih ini ngomongin nggak cuma BTS ya, tapi grup-grup K-pop lain. Memang koreografi mereka tuh udah bagus semua, tapi di K-pop itu mereka ada yang namanya narasi konten. Jadi setiap mereka comeback, mereka perilisan baru, mereka nggak cuma ngerilis lagu, tapi ya di sebuah album itu ada beberapa lagu yang saling terkait dan itu kayak jadi cerita gitu, ada sebuah cerita. Dan itu cerita tadi itu dituangkan ke MV di YouTube mereka. Jadi siapapun yang nonton MV mereka itu tadi kayak jadi penasaran, ini teori apa sih, ini cerita apa sih yang ada di dalam MV ini tadi, kayak gitu. Jadi ada validasi kedekatan yang ditawarkan ya ini. Iya benar banget. Jadi apakah K-pop ini juga merubah gaya hidup kamu? Mungkin mulai dari pakaian atau mungkin bahasa? Kalau merubah gaya hidup sih ya kalau aku sendiri nggak terlalu ya. Tapi kalau fashion, aku nggak terlalu mengikuti styling mereka. Cuman aku ikut prinsip mereka aja. Pakai aja pakaian yang nyaman, yang cocok buat kita, yang pantas buat kita dan layak untuk kita pakai. Yang penting rapi dan ya cocok, itu aja sih. Terus kalau bahasa, mulai dari senang-senang lagu itu tadi, senang lagu, terus menjalar, aku senang nonton variety show Korea, terus acara-acara dari agensi K-pop kayak gitu, dan juga drakor ya. Jadi lama-lama bahasa Korea minimal 1-2 kosakata itu nyangkut sih Kak, aku bisa gitu sih. Iya, pasti ya. Gitu, Nen. Balik lagi ke Farah. Selain aspek positif, kita tahu ya Far, banyak kritik terhadap industri K-pop, terutama soal standar kecantikan yang ekstrim atau jadwal yang idol sangat padat. Nah, bagaimana kamu melihat sisi gelap dari industri K-pop ini, Far? Kalau aku itu udah resiko mereka ya di industri yang sangat kompetitif dan menuntut kesempurnaan ini. Terus tekanan fisik dan juga mental para idol itu sangat tinggi. Jadi saat karena kan mereka itu dituntut untuk sempurna dari penampilan ataupun skill mereka, yang bahkan kita sebagai manusia biasa pun ngelihatnya pasti itu nggak realistis sama sekali. Tapi dibalik itu semua, itu ngebuat kesempurnaan ini tadi itu jadi bagian dari K-pop yang bisa bikin K-pop itu selalu booming di mana saja. Tapi bagi kita para fans, kita juga harus ingat bahwa di balik panggung para idol itu pun juga tetap manusia biasa. Oh iya, benar banget ya. Untuk Tomo, apakah ada pertanyaan lagi untuk mengulik topik kita? Oh, mungkin sudah tidak ada, dan obrolan ini cukup membuka mata. Jadi kita bisa tahu kalau kenapa orang bisa suka K-pop itu karena K-pop bukan hanya musik, tapi merupakan sistem entertainment yang terstruktur, koneksi dengan idol yang personal, dan dapat membuka budaya Korea ke kancah internasional. Tapi aku punya satu pertanyaan lagi buat Naini. Menurut Naini, bagaimana fans, kan kamu fans ya, fans berat, menghadapi berita-berita yang miring atau kontroversi yang melibatkan idol kamu itu jadi turun reputasinya? Oke. Kalau aku sih sebagai fans ya, kalau ada berita-berita miring seperti itu, menurut aku dan aku sendiri sebagai fans itu ya cuman bisa solid sesama fandom, sama fans gitu, solid untuk memberikan dukungan moral ke idol yang kena berita miring tadi, kena skandal gitu ya. Jadi kita memberikan dukungan moral karena kita itu ibarat kenal banget sama idol itu. Kita udah tahu banget perjuangan dia dari dulu seperti apa, dan otomatis ya kita sebagai fans juga ikut senantiasa pengen menjadi bagian dari perjalanan idol itu tadi. Jadi kayak ya mendukung moral aja sih gitu.
Kalau aku punya pendapat berbeda, kalau ada idol yang kena kontroversi atau skandal kayak gitu, aku malah di pihak netral ya. Kayak bisa aja mereka kan juga manusia biasa, jadi ada kemungkinan juga mereka itu melakukan kesalahan kayak gitu. Karena kan kita walaupun udah kenal mereka, tetap aja mereka itu sebagai artis bisa aja cuma baik di depan layar, dan juga kita nggak kenal gimana dia di balik layarnya gitu. Jadi resiliensi emosional ini juga jadi bagian dari fansbase K-pop ini ya teman-teman. Mungkin obrolan podcast kita sampai sini dulu. Saya Anissa. Saya Tomo, dan sampai jumpa pada episode ngobrol santai berikutnya.